Halo para korban friendzone, kembali lagi di channel HL21 Film. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Skull Island, yang mengisahkan tentang sebuah tim ilmuwan menjelajahi sebuah pulau misterius yang sama sekali belum ada di peta. Namun siapa sangka hal itu justru menjerumuskan mereka memasuki wilayah kera raksasa dan juga binatang raksasa lainnya. Hingga mereka pun harus berjuang untuk melarikan diri dari kejaran para monster. Bagaimanakah nasib tim tersebut? Apakah mereka berhasil keluar dengan selamat? Langsung saja kita ke alur ceritanya. This machine of ours, which has made this victory the greatest age in the history of mankind. Berlatar tahun 1973 selepas Amerika Serikat ditumbangkan oleh Viet Cong dalam Perang Vietnam, yang mana pemerintah terpaksa harus menarik seluruh pasukannya dari medan perang. Seorang ilmuwan ambisius bernama Bill Randa berencana untuk menjelajahi sebuah pulau misterius bernama Skull Island atau Pulau Tengkorak, yang terletak di kawasan Samudra Pasifik, namun pulau ini sama sekali belum ada di peta. Tak hanya seorang diri, dia pun mengajak beberapa orang hingga terbentuklah sebuah tim. Di antaranya Sen, seorang ahli biologi, Brooks, seorang ahli geologi, Kapten Preston Parker yang baru saja pulang dari Perang Vietnam, serta para anak buahnya, James Conrad, seorang tentara bayaran, dan Mason Weber, seorang fotografer. Brooks menjelaskan bahwa tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk pemetaan dengan menggunakan peledak seismik. Meskipun di antara mereka ada yang meragukan kebenaran dari misi ini, namun terlepas dari benar atau tidaknya, seluruh tim tanpa antusias menuju ke sana. My head in the clouds, I don't know where we go. I feel like it's changed love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. Faktanya, perjalanan mereka pun tak semulus yang dibayangkan, karena banyaknya rintangan terutama terkait cuaca, yang mana badai ganas ternyata sedang menanti mereka di depan yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Lantas sang kepala pengawas pun menyarankan sebaiknya mereka membatalkan perjalanan demi keselamatan mereka bersama. Akan tetapi Randa, si ilmuwan ambisius ini, tak setuju dengan apa yang baru saja dikatakan. Sebab ini merupakan kesempatan yang langka bagi mereka untuk memetakan sebuah pulau yang belum pernah dikunjungi oleh siapapun. Jadi sayang sekali jika mereka membatalkannya begitu saja. Lantas Randa pun meminta Kolonel Packard untuk memimpin perjalanan berikutnya dengan menggunakan helikopter sebagai alternatif lain. Keep visual. Fox 5, let me know when you close. Combat formation. Up on me. Keep it together. Meskipun pada awalnya mereka harus menghadapi cuaca ekstrim, namun pada akhirnya mereka pun berhasil melaluinya dan menyaksikan betapa indahnya pulau tersebut. Dengan segera mereka menjatuhkan beberapa peledak dan itu jelas mengusik kehidupan satwa liar di sana. Tak lama setelah itu, Brooks dan Sen menemukan getaran tak biasa dari dalam tanah. Sepertinya sesuatu merespon mereka. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seekor kera berukuran raksasa tepat di hadapan mereka, yang sepertinya merasa terusik dengan kehadiran tim ini. Bukannya pergi menghindarinya atau tak mengganggunya, namun dengan beraninya mereka justru menyerangnya secara brutal dan menyangka akan mampu melenyapkan hewan sebesar itu. Hal ini pun langsung memicu amarah kera raksasa itu untuk membalas mereka semua secara beringas dengan menghantam dan meremukkan semua helikopter beserta isinya. I don't know! Terlihat dari raut wajahnya bahwasannya Packard sangat terpukul melihat prajuritnya telah gugur, dan tak menyangka ekspedisi ini malah menjadi mimpi buruk baginya, terkhusus bagi anak buahnya. Oleh karena itu, sejak saat ini dia pun berjanji akan membalas apa yang telah dilakukan kera itu. Lantas dia pun mendesak Randa untuk memberitahunya apa misi dari ekspedisi ini sebenarnya, dan bagaimana mungkin ada makhluk sebesar itu di tempat ini. Randa pun mengatakan, ini bukanlah misi geologi atau pemetaan seperti yang dipresentasikan sebelumnya, melainkan ajang pembuktian bagi Randa untuk membuktikan ke masyarakat bahwasanya monster itu benar-benar ada. Sebab sebelumnya tak seorang pun percaya akan apa yang dilihatnya dan dialaminya pada masa lalu, yang mana dulu keluarganya telah menjadi korban pembantaian oleh para monster bengis tersebut. Selain sebagai ajang balas dendam baginya, Randa pun terpaksa harus menyembunyikan fakta ini dari semua anggota tim sebelum berangkat, agar mereka bersedia ikut bersamanya. Years trying to prove the truth of what I learned. Ancient species owned this earth. Mereka menyusuri hutan mencari jalan keluar.
Namun siapa sangka mereka kembali bertemu dengan hewan raksasa lainnya. Sementara Packard dan anak buahnya tiba-tiba dikejutkan dengan serang laba-laba raksasa, sehingga salah satu prajuritnya pun kembali tewas. Griffin hampir saja menjadi korban kedua jika dia tak secepatnya memotong jaring-jaring yang menempel padanya. Lantas mereka menembakinya sembari memotong kaki laba-laba tersebut, yang pada akhirnya mereka berhasil menewaskan laba-laba raksasa itu. Di sisi lain, anggota yang ada di kubu James menemukan sebuah pemukiman yang dihuni oleh penduduk asli pulau itu. Mereka juga bertemu dengan Hank Marlowe, seorang letnan yang telah 28 tahun terdampar di pulau tersebut. Sementara Chapman, yang seorang diri karena terpisah dari tim lainnya, harus waspada terhadap serangan monster. Hal itu pun dibuktikan dengan kemunculan kera raksasa saat dia hendak mengambil air. Tak lama setelah itu dia pun menyaksikan pertarungan kera tersebut dengan seekor gurita, yang mana si gurita datang menyerang dari dalam air, namun kera itu tak kesulitan melenyapkan gurita tersebut. Dia bahkan menyantapnya. Marlowe menjelaskan bahwa kera raksasa itu bernama King Kong. Dia merupakan dewa di pulau tersebut, dan kadal raksasa merupakan iblisnya. Manusia tidak boleh berkunjung dan menjatuhkan bom di pulau ini kecuali ingin mengajak ribut dengannya. Para kadal raksasa bersarang di rongga bawah tanah, mereka kerap muncul dari lubang bumi. Mereka akan terbangun jika mendengar ledakan bom. Itu sebabnya King Kong sangat marah ketika mereka menjatuhkan bom tempo hari. Sebab karena itu, para kadal raksasa itu pun terbangun. King Kong bisa saja mengatasi mereka jika masih berkurang kecil. Namun beda halnya dengan kadal yang paling besar yang telah memusnahkan semua keluarga King Kong. Kong's a pretty good king. He's God to these people. Tiba-tiba saja Weaver melihat seekor kerbau raksasa sedang tertimpa oleh bangkai helikopter, sehingga dia pun berupaya menyelamatkannya, dan saat itu juga Kong pun muncul dan membantunya. Weaver mengira bahwa Kong itu akan memakannya, namun ternyata Kong tak mengusiknya dan pergi begitu saja. Sehingga kini dia mendapatkan fakta bahwa Kong tak sejahat yang mereka kira. Sementara Chapman, yang masih menunggu kedatangan teman-temannya, mulai putus asa, sebab mereka tak kunjung menemukannya. Namun tiba-tiba, kayu itu mendadak berubah menjadi ulat raksasa. Dia pun sangat terkejut melihatnya, dan yang tak disangka-sangka, ternyata di belakangnya seekor kadal raksasa sudah siap-siap memangsanya. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Marlowe bersama dengan yang lainnya pun meninggalkan tempat itu dan berusaha mencari jalan pulang. Di perjalanan, mereka berhasil terhubung dengan Packard untuk mencari keberadaannya. Namun di tengah kebahagiaan itu, mereka tak menyadari bahwasanya salah seorang dari mereka sedang diintai dan dibawa beberapa burung pemangsa. Dan mereka tak bisa berbuat apa-apa kecuali merelakannya begitu saja. He's gone. And he ain't coming. Setelah semuanya bertemu, mereka pun tiba di sebuah lokasi yang penuh dengan tengkorak yang merupakan jasad orang tua Kong dan jasad manusia lainnya. Saat yang lainnya sedang sibuk memeriksa di setiap sisi, Cole justru dengan santainya menyalakan sebatang rokok, yang kemudian tanpa sengaja membuangnya berdekatan dengan sebuah bahan peledak, sehingga mengakibatkan ledakan. Tak lama setelah itu, muncullah kadal raksasa yang langsung menyerang mereka, yang tanpa ampun langsung memangsa Randa. Mereka pun menyerang monster itu tanpa henti dengan menggunakan amunisi yang ada. Namun tetap saja monster itu masih mampu menyantap mereka satu persatu, disusul dengan dikejarnya Weaver yang terus berlari memasuki di antara tumpukan tulang belulang. Dan untungnya, monster itu tak mampu menggapainya. Dengan keadaan yang genting tersebut, lantas salah seorang dari mereka pun menembakkan gas api. Namun justru, dia terpental akibat serangan monster tersebut. Situasi pun semakin runyam, yang mana sekelompok burung pemangsa terbangun dari sarangnya setelah beberapa ledakan terjadi. Sehingga Conrad pun menebasnya dengan sebuah samurai, disusul dengan Weaver melemparkan sebuah korek api di antara bahan peledak. Setelah dari pertempuran itu, Packard pun tiba di jatuhnya helikopter untuk mengumpulkan sisa-sisa amunisi yang mungkin masih bisa digunakan. Mereka mengumpulkan itu semua untuk melakukan serangan terhadap Kong, yang mana Packard sendiri masih memiliki dendam kesumat kepadanya. Weaver dan Conrad yang tak setuju dengan tindakan Packard itu pun berupaya menghentikannya, setelah mengetahui bahwa hanya Konglah yang mampu menghentikan keganasan para kadal raksasa itu, dan yang selama ini berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketentraman kehidupan di pulau tersebut. Make him a special gift out of that napalm. We have to go.
Setelah semuanya dipersiapkan, termasuk bahan bakar yang dituang ke lautan, mereka pun memancing datangnya Kong agar memasuki perangkap. Dan saat itu juga, Kong pun merespon, mendekati mereka yang kemudian membakarnya hidup-hidup. Tampaknya, Pakat sangat puas dengan penderitaan Kong dan berkeinginan meledakkannya. Tak lama kemudian, Konrad dengan yang lainnya tiba di lokasi untuk menghadang tindakan Pakat. Anak buahnya yang pada awalnya mendukung dia, kini mereka beralih menentangnya, sebab apa yang telah dilakukan Pakat merupakan tindakan yang keliru. Namun di luar dugaan, muncullah si kadal yang paling besar yang siap memangsa mereka. Dan saat bersamaan, Kong pun bangkit, yang kemudian menewaskan Pakat. Die, you motherfucker. Mungkin karena sudah muak dengan ini semua, Cole pun rela mengorbankan dirinya untuk menghadang kadal raksasa itu bersama dengan bom yang ada padanya. Namun kadal itu justru mengetahui maksud Cole dan menyerangnya dengan menggunakan ekornya. Kemudian kadal itu pun menyerang mereka, dan untungnya Kong langsung muncul menghadang serangan kadal itu. Pertarungan di antara mereka pun terjadi, yang mana Kong harus berhadapan dengan kadal yang paling besar yang pernah ada. Si kadal terus berupaya menggigit lehernya, dan Kong melawan dengan membenturkan kepalanya. Setelah itu, dia mengambil sebuah batang pohon, lalu memukulnya. Tak berhenti sampai di sini, ternyata si kadal semakin agresif menyerang dengan melemparkan Kong mengenai bangkai kapal. Yang kemudian, sebuah rantai terlilit di badannya dan menahan pergerakannya. Melihat situasi yang kacau itu, Brooks mencoba membantu Kong dengan menembaki si kadal raksasa itu dari kejauhan. Setelah peluru habis, kini giliran si kadal menyerang mereka. Namun untungnya, Kong kembali bangkit dan berupaya memutuskan rantai yang mengikatnya. Sementara Weaver yang berada di puncak gunung menembakkan sebuah peledak yang mengenai kadal tersebut. Disusul dengan serangan Kong yang melemparkan sebuah cakram kapal. Pertarungan pun kembali berlanjut, yang mana Kong mulai membantingnya, mengikatnya, dan melemparkannya. Namun siapa sangka hal itu justru membuat Weaver terpental akibat hantaman kadal tersebut. Kong tiada henti menyerang dengan merobek leher si kadal menggunakan cakram kapal yang masih melekat di tangannya. Lantas Kong pun mencoba meraih Weaver dengan menggunakan tangannya. Namun ternyata kadal itu bangkit kembali dan Kong hanya bisa melawannya dengan satu tangan. Lidah si kadal berusaha meraih tangan Kong dan menelannya. Namun dengan kekuatan penuh, Kong pun menarik tangannya dengan sekuat tenaga sehingga mengambiarkan lidah dan seisi perut kadal raksasa tersebut. Akhirnya, Weaver pun selamat, dan si kadal pun tewas. Kini mereka harus melanjutkan perjalanan kembali, yang mana beberapa helikopter tiba untuk menjemput mereka. Tamat. Dan berakhirlah alur cerita film Skull Island ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye.